menurut UNESCO itu kan pada tahun berapa yang saya sendiri juga sampai lupa gitu kan, bahwasanya tingkat literasi di Indonesia kan rendah, hanya 0,001% gitu kan, sehingga bisa diasumsikan 1.000 orang Indonesia itu yang baca cuma 1 orang gitu. Namun cerewetnya minta ampun ketika di media sosial gitu. Itu menurut Mas Berto sendiri seperti apa? Itu kan survei yang agak lama. Kemudian kalau dikontekstualisasikan hari ini itu seperti apa? Apakah memang tambah parah gitu kan? Apalagi kemarin pandemi gitu kan? Apakah memang ada perbaikan? Itu seperti apa Mas Berto? Eh, nah, kalau untuk ngomongin literasi, tingkat literasi ini memang salah satu orang yang kurang setuju dengan apa Survei yang itu ya? tertulis gitu ya. Di survei itu Ya, saya oke. kurang setuju. Saya punya alasan yang cukup kuat gitu untuk tidak Oke. setuju. Yang pertama, saya tidak menemukan adanya dokumen asli dari laporan itu sampai saat ini. Ya. Nah, dulu di 2019 saya pernah ditugaskan oleh pimpinan saya untuk mencari dokumen itu. Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera, salam literasi untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman, kawan-kawan yang sudah hadir pada bercerita pada malam hari ini. Tentunya juga terima kasih sebesarnya kepada narasumber kita, Mas Berto, yang sudah berkenan meluangkan waktu dan mau berbagi cerita pada sesi kali ini. Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Al-Muizzidin Dinillah, yang akan memandu bercerita pada edisi 97 kali ini. Jadi bercerita edisi kali ini kita akan membincang terkait perbukuan nasional, di mana tema yang kita angkat adalah tantangan perbukuan dan literasi nasional, di mana pada kesempatan ini, pada hari ini, ada sebuah perayaan yang kemudian cukup menjadi penting bagi bangsa ini. Bahwasannya pada hari ini adalah bangsa Indonesia tengah memperingati Hari Buku Nasional. Sekilas terkait Hari Buku Nasional ini diambil ya dari sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 17 Mei pada tahun 1980 gitu. Sehingga ini adalah titik mula yang menjadi sebuah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan gairah literasi, dan di mana setiap tahunnya pada tanggal 17 Mei ini kita bisa berefleksi terus-menerus begitu tentang perbukuan dan tentang literasi nasional gitu. Ya, baik kawan-kawan, bahasanya bercerita, berbagi cerita di balik berita ini adalah program rutin yang diinisiasi.co, berita yang torsi digerakkan, yang dinahkodai dan di ini ya dikreasikan oleh teman-teman milenial yang ada di beberapa daerah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada Mas Ahmad Riyadi Alberto. Beliau adalah pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi ketika kita ngomongkan tingkat literasi Indonesia, kita mengingat bahkan ya mungkin banyak orang gitu kan mengerti ya, mungkin ada survei yang mengatakan bahasanya Indonesia itu tingkat literasinya rendah. Itu mungkin survei yang paling akhir itu tahun 2016 ya Mas Beto. Nanti juga bisa ditanggapi bahasanya tingkat literasi di Indonesia rendah, urutan 3 terakhir ya, nomor 61 dari beberapa negara di Asia begitu. Dan juga ngomongkan penjualan buku di Indonesia juga masih cukup rendah. Ada beberapa survei, ada sekitar 18.000 buku per tahun yang terjual di setiap tahunnya di Indonesia. Dengan demikian ini juga menjadi tugas besar ya, apalagi kemudian ketika ngomongkan perbukuan gitu ya Mas Berto, marak juga ngomongkan yang kemudian digarap atau yang kemudian saya terdengar gosipnya itu ngomongkan pembajakan buku, belum lagi ke situ gitu kan, yang sangat masif. Coba kita cek gitu kan, entah itu di marketplace Shopee, Tokped atau Bukalapak atau yang lain-lain itu kan, kalau kita mencari buku gitu kan, pasti yang kemudian trending yang muncul di awal itu
yang disodorkan ke konsumen adalah buku-buku yang laris terjual, dan buku-buku yang laris terjual itu adalah buku yang murah gitu. Nah, ini menjadi dilema yang kemudian ngomongkan konteks perbukuan di Indonesia gitu ya. Dari kompleksitas itu lah ini kemudian bagaimana kemudian kita membangun kesadaran literasi di Indonesia di tengah kemudian ngomongkan ya kalau saya sebut lebih kritis carut marut perbukuan gitu ya. Dan juga dan juga kabarnya kemarin juga ada ngomongkan ISBN yang banyak permintaan hampir 300.000, tapi ternyata yang setor cetak karyanya hanya entah itu separuhnya atau tidak ada separuhnya gitu. Nah, oke, baik teman-teman, ini menjadi perbincangan yang menarik gitu ya pada malam hari ini, ngomongkan literasi karena ngomongkan substansi, ngomongkan konteks keindonesiaan itu tidak akan kemudian kuat ketika ngomongkan literasinya rendah gitu. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan bincang lebih lanjut gitu bersama Mas Berto selaku pustakawan Perpusnas Republik Indonesia. Mas Berto. Selamat malam, Mas Muiz. Ya, terima Ya, kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita pada malam hari ini, Mas Berto. ya, sama Mas. Baik. Senang juga bisa sharing dan bertukar pikiran di malam ini. Ya, bagaimana kabarnya ini, Mas Berto? Alhamdulillah sehat. Hari ini baru aja pulang dari kantor habis Ya, mengikuti serangkaian kegiatan hari ulang tahun Perpusnas yang ke-42. oke, baik. Ya, halo, ya Mas Berto? Halo, ya Mas? Ya, oke. Jadi ketika ngomongkan Hari Buku Nasional ini, apakah ada kemudian peringatan khusus, Mas Berto, di Perpusnas menjadi sebuah ritual gitu ya, ritual rutinitas gitu di tengah Hari Buku Nasional yang diselenggarakan oleh Perpusnas, Mas? Ya, untuk Perpusnas sendiri tiap tahun melakukan kegiatan peringatan hari ulang tahun, tidak hanya secara simbolis, Ya, upacara dan eh, pidato dari para pimpinan kami, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat, baik secara daring maupun luring. Seperti yang kita ketahui kan Mas, udah 2 tahun lebih ya kita udah ya, pandemi ada di Indonesia, sehingga perayaannya tuh tidak, euforianya tidak seperti biasanya gitu. ya, Jadi biasanya kita ada luring, jadi kita berubah ke daring. Nah, untuk tahun ini, alhamdulillah karena kondisi pandemi yang sudah mulai membaik di Indonesia, jadi kami juga sudah ada kegiatan-kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun yang secara luring, seperti pameran. ya, Jadi kalau teman-teman nanti datang ke Perpusnas, itu di lobi dan di lantai 4 itu ada pameran berisi foto-foto. Di sana ada timeline perjalanan perpustakaan nasional dari masa ke masa. Terus juga kita ada kegiatan-kegiatan berupa talk show, webinar, ya, diklat secara daring yang bisa diikuti secara gratis. Nah, karena kita ngomongin buku nih Mas, malam ini, nah ya, besok, dan kita mau bahas ISBN ya nanti ya. Kalau yang saya dengar ya. tadi, ya besok ada sosialisasi layanan ISBN juga Oh pagi-pagi. ya, ya. Jadi nanti bisa join, ikut webinarnya supaya kita tahu informasi terbaru tentang ISBN. Kayak gitu. Jadi dalam arti peringatan Hari Buku Nasional pada tahun ini dilakukan secara hibrid begitu ya, perpaduan luring daring Ya, ya, Mas Berto ya. 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 Kalau boleh Ada tahu kegiatan itu, yang memang, oke, ya, ya, kalau kalau secara kebanyakan kegiatan memang masih dilakukan secara daring, tapi ya, beberapa kegiatan memang dilakukan secara hybrid. Salah satunya pameran. Pameran kita selain yang di lantai 1 di lobi dan di lantai 4, kita juga ada di versi online-nya di web. Terus kalau untuk misalkan kayak diklat gitu, kita laksanakan secara daring. Teman-teman bisa ikut lewat Zoom dan YouTube-nya Perpusnas. oke. Jadi serangkaian peringatan Hari Buku Nasional yang diselenggarakan Perpusnas ini mulai kapan dan sampai kapan ini, Mas? Kalau boleh tahu. Mulainya hari ini Mas, tanggal Hari 17 ini, Mei oke, sampai tanggal 30 Mei. oke.
Dan kemudian Ya. kalau masyarakat pengen tahu apa saja rangkaian acaranya itu bisa ngecek di mana itu? Bisa cek di Instagram Perpusnas @perpusnas.go.id. Bisa juga Oke. ke Twitternya Perpusnas @perpusnas1. Bisa juga cek ke TikTok. Kita punya TikTok juga Oh, Mas punya ya TikTok Perpusnas. ya. Ya punya TikTok Oke. dan bisa juga cek langsung ke YouTube-nya Perpusnas. Oke, baik. Ada juga di Facebook. Ya, Oke, jadi kawan-kawan bercerita bisa itu ya, kepoin Instagramnya Perpusnas tadi, Twitter juga ada ya Mas ya, TikTok ya, ya itu ada. lebih milenial lagi dan juga pastinya YouTube itu ya. Jadi video-video atau tayangan-tayangan peringatannya pastinya terdokumentasi dengan rapi di YouTube Perpusnas ya. Oke, baik Mas. Kalau boleh tahu Mas Berto sendiri menjadi pustakawan Perpusnas sejak kapan Mas Berto? Saya sudah 3 tahun, sekitar 3 tahun jadi pustakawan Perpusnas. Saya masuk 2019, Mas. Ya. Sekarang Oh, saya sudah 3 tahun dan kebetulan saya belum pernah pindah dari rumpun layanan referensi. Untuk saat ini oh, saya ada di layanan referensi virtual. ya, ya. Oke, baik, Mas. Ya, kita lanjut ke obrolan terkait minat baca yang tadi juga saya sempat pengantari gitu ya. Menurut UNESCO itu kan pada tahun berapa yang saya sendiri juga sampai lupa gitu kan. Bahwasanya tingkat literasi di Indonesia kan rendah, hanya 0,001% gitu kan. Sehingga bisa diasumsikan 1.000 orang Indonesia itu yang baca cuma 1 orang gitu. Namun cerewetnya minta ampun ketika di media sosial gitu. Itu menurut Mas Bertu sendiri seperti apa? Itu kan survei yang agak lama. Kemudian kalau dikontekstualisasikan hari ini itu seperti apa? Apakah memang tambah parah gitu kan? Apalagi kemarin pandemi gitu kan? Apakah memang ada perbaikan? Itu seperti apa, Mas Berto? Uh, nah, kalau untuk ngomongin literasi, tingkat literasi ini saya memang salah satu orang yang kurang setuju dengan apa Survei yang itu ya? tertulis gitu ya. Di survei itu Ya, saya oke. kurang setuju. Saya punya alasan yang cukup kuat gitu untuk tidak Oke. setuju. Yang pertama, saya tidak menemukan adanya dokumen asli dari laporan itu sampai saat ini. Ya. Nah, dulu di 2019 saya pernah ditugaskan oleh pimpinan saya untuk mencari dokumen itu langsung ke UNESCO karena kan waktu itu yang menyebutkan katanya UNESCO. Jadi yang Iya. saya temukan hanya kutipan-kutipan di berita dan di jurnal gitu. Tapi pas dicek di daftar pustakanya nggak ada, dia merujuk ke mana. Nah, makanya saya agak meragukan survei itu karena Ya. kita tidak bisa tahu kalau kita nggak baca laporan aslinya, kita nggak tahu indikator yang digunakan itu apa, sampel yang dipakai itu berapa, dan tingkatan apa gitu, usia ataupun pendidikannya gitu. Sehingga menurut saya survei tersebut memang tidak merepresentasikan literasi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, untuk dari pengalaman saya sendiri ya, di Indonesia sendiri buat literasi itu masih banyak orang yang masih salah mengartikan ya Mas ya. Maksudnya jadi Ya, oke. sejauh ini literasi itu dianggap sebagai membaca gitu, kemampuan Ya. membaca saja. Padahal literasi itu jauh lebih daripada itu gitu. Kalau kita punya literasi yang baik, kita tidak hanya bisa membaca, tidak hanya bisa menulis, tapi kita juga bisa menalarkan itu, membuat sebuah ide, dan kita bisa menjadikan itu sebuah inovasi, misalnya jadi sebuah jasa, sebuah eh, barang gitu ya, yang dari adanya literasi itu tuh kita tuh jadi punya sensitivitas gitu terhadap apa yang ada di sekitar kita dan apa yang kita pahami, yang kita baca, supaya bisa menyelesaikan masalah yang kita lihat daripada lingkungan di sekitar kita. Ya. Ya, baik. Memang secara ini ya definisi memang literasi mengalami perubahan atau perkembangan definisi yang luar biasa ya dengan adanya era digital itu ya sehingga tidak pada ngomongkan keterampilan membaca atau menulis juga ada kemampuan menalar atau kemampuan menggunakan media digital ataupun kemampuan-kemampuan lain begitu ya Mas
Berto. Nah, ketika tadi disebutkan bahwasanya dokumen UNESCO itu yang tidak ditemukan, yang diragukan, tapi ada beberapa tokoh lah, sebutlah misalnya, ini kalau nggak salah ya, sempat saya amati juga, eh, Najwa Shihab kita baca itu pernah memakai referensi ini sebagai gembar-gembor bahwasanya literasi di Indonesia itu rendah gitu, sehingga mari kita tingkatkan literasi kita bersama. Oke, nah kalau dari misalnya penelitian lain ketika kemudian kita menyebutkan atau dari jurnal-jurnal lain terkait tingkat literasi di Indonesia itu ketika ngomongkan dokumen UNESCO tadi itu diragukan ya, sedikit banyak diragukan, sehingga apakah ada data bandingnya gitu Mas Berto, menyebutkan bahasanya, menilai bahasanya, oh enggak seperti itu, tingkat literasi di Indonesia masih pada taraf bisa dikatakan masih aman lah atau masih baik lah gitu, apakah ada data tandingannya begitu Mas Berto? Ya, dari Perpusnas sendiri kita melakukan survei setiap tahunnya, Oke. Mas. Bisa juga dilihat secara online untuk summaries-nya di pappb.perpusnas.go.id. Di sana ada hasil survei tingkat kegemaran membaca. Nah, di situ menyatakan bahwa secara keseluruhan di Indonesia itu tingkat kegemaran membaca itu dalam uh, range-nya sedang gitu. Jadi Sedang ya. tidak rendah, tidak tinggi. Jadi memang di beberapa provinsi itu ada yang tinggi penilaiannya, ada juga yang rendah. Tapi secara nasional itu sedang. Nah, memang eh, ada sedikit tantangan ya Mas ya. Kalau misalkan Ya. kita untuk menilai minat baca di Indonesia, karena seperti yang kita tahu ya, penyebaran pendidikan di Indonesia sendiri itu belum merata dari Sabang sampai Merauke. Sementara kita tahu sendiri ya, kalau misalkan literasi itu memang sangat erat dengan yang namanya pendidikan gitu lah. Karena itu salah satu komponen untuk mendukung minat baca. Sehingga ini jadi agak susah gitu. Ketika kita misalkan menilai salah satu daerah, oh rendah nih nilai minat bacanya. Nah, mungkin ada permasalahan lain kenapa nilai Ya. minat bacanya rendah. Bisa jadi dari ketersediaan buku, ketersediaan akses publik ke koleksi-koleksi, karena bisa jadi kemampuan daya beli masyarakat terhadap buku di daerah tersebut itu belum baik gitu. Jadi bukan hanya misalnya kan jangan berpikiran untuk membeli buku dulu gitu, untuk membeli makan Ya. aja dulu belum bisa gitu Mas. Iya, iya, oke, baik. Iya, memang apalagi terlebih ketika pandemi itu ya, Mas, menjadi tantangan tersendiri gitu. Tadi disebutkan juga Mas oleh Mas Bertu bahasanya kondisi penyebaran entah itu distribusi buku, infrastruktur perbukuan atau infrastruktur yang lain di beberapa daerah itu kan tidak sama gitu kan. Nah, tapi ada istilah yang kemudian digaungkan oleh Presiden misalnya gerakan nasional literasi digital gitu ya, Mas Berto. Itu apakah kemudian sesungguhnya kita ini sudah siap, mengingat bahasanya misalnya di Jawa itu beda kondisinya dengan Kalimantan, beda dengan Papua begitu. Kira-kira menurut Mas Berto sendiri seperti apa? Apakah kita memang benar-benar sudah siap? Kadang-kadang ya ini ya Mas Berto, mau dipungkiri atau tidak, di Jawa sendiri ada itu yang sinyalnya mendut-mendut gitu. Baik itu memakai provider yang katanya lebih oke, itu ternyata ada kesenjangan kekuatan internet gitu. Nah, apakah kita memang benar-benar siap, apalagi kalau dibandingkan dengan yang luar Jawa begitu, Mas Berto? Gimana menurut Mas Berto? Ya memang ini memang pertanyaan yang memang sulit ya Mas ya kalau dijawab Ya, secara ya, detail, tapi memang siap kita harus siap Mas. Jadi kalau misalkan kita tidak ikut gerbongnya, kita bisa ketinggalan gitu. Sementara apalagi saat ini kan sudah dulu masyarakat ekonomi ASEAN, di mana salah satunya itu kita bisa bebas uh, bekerja istilahnya ya, ke luar negeri kemana gitu dengan lebih mudah. Nah, kalau misalkan kita tidak ikut, tidak segera menyesuaikan diri, istilahnya kita berfokus terus pada yang tertinggal tanpa mengikuti yang sudah maju, nah itu menurut saya malah jadi memperburuk suasananya, memperburuk perkembangannya gitu. Jadi eh,
kalau dibilang siap ya mau nggak mau harus siap gitu karena Ya. eh, di masa kini tuh memang perubahan sangat cepat. Nah, dari situ nanti kita punya strategi-strategi gitu. Jadi eh, pentingnya peran kebijakan di sini Mas. Jadi Ya. eh, mungkin kan kita memahami bahwa adil itu bukan berarti sama semua ya. Ya. Nah, jadi harus dibuat kebijakan yang menyesuaikan dengan porsi yang ada di masing-masing daerah yang sesuai kebutuhannya. Misalkan Ya. kayak di Jawa ya, di Jawa di Oke. kota lah kita bilang. Itu mungkin secara koneksi nggak pernah terjadi masalah gitu. Nah, tapi misalkan untuk di contoh ya, karena saya di layanan referensi virtual, jadi saya tugasnya Oke. balas chat nih Mas. Nah, Ya. saya mengalami melayani masyarakat dari seluruh dunia, masyarakat Indonesia dari seluruh dunia. Salah satunya ada dari Sulawesi. Nah, di Ya. tengah-tengah percakapan itu, saya sedang membimbing beliau untuk uh, gimana sih caranya biar saya bisa cari referensi gitu. Nah, tiba-tiba Ya. putus. Nah, terus beliau balik lagi, katanya di sana listrik sering mati mas. Makanya saya seperti ini. Nah, makanya uh, perlu tidak siap ya kita harus siap gitu. Nah, terus diimbangi dengan kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah yang memang berbeda di tiap Indonesia. Ya. Harus istilahnya berarti harus siap dan berani memulai begitu ya Mas Berto ya. Dengan Ya, porsinya masing-masing sehingga adil, nggak harus serta-merta rata gitu. Tapi harus mungkin betul. proporsional gitu kan, bagaimana memperlakukan yang ada di Jawa, ada di Sulawesi, Kalimantan, Papua dan lain-lain begitu ya Mas Berto. Oke, baik. Kira-kira tantangan lain di ngomongkan literasi nasional atau perbukuan yang ada di Indonesia selain hal itu apa Mas? Temuan-temuan yang ada di Perpusnas gitu, selain misalnya infrastruktur tadi gitu kan, apa kira-kira yang menjadi pembacaan atau menjadi penelitian dari Perpusnas atau dari eh, masa apa namanya akademis atau yang lain gitu, Ya, kalau kira-kira. misalkan di yang saya lihat ya Mas ya, memang sejauh ini memang secara dasarnya gitu masih orang-orang masih memahami bahwa literasi itu hanya sekedar membaca saja, membaca dan Ya. menulis. Nah, ini yang perlu ini adalah sebuah tantangan kita ke depan bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan apa ya namanya pemahaman gitu Edukasi, bahwa literasi pemahaman. itu pemahaman bahwa literasi itu tidak hanya menulis dan membaca, tapi dengan literasi itu Anda bisa uh, menjadi lebih hebat daripada sekarang gitu. Kalau di perpustakaan kita sebut sebagai inklusi sosial. Nah, itu Ya. yang ditemukan oleh Perpusnas. Jadi uh, ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik dan sangat inspiratif, Mas. Ternyata dari hal-hal yang dilakukan di kegiatan inklusi sosial yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu ternyata memacu orang-orang itu untuk jadi kreatif dan mandiri yang outputnya itu kesejahteraan. Contohnya di daerah misalkan ada pelatihan mengolah limbah plastik misalkan menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Nah, sumbernya dari buku. Nah, terus perpustakaan lakukan pelatihan sedemikian rupa, mengundang memang orang-orang para praktisi gitu ya. Nah, terus pulang dari situ orang menjadi punya keberanian dan punya inspirasi buat maju sendiri. Nah, dari situ mereka membuat usahanya sendiri. Dari situ mereka bisa mandiri, bisa menghasilkan uang untuk keluarganya gitu Mas. Jadi bisa memberikan nafkah bagi keluarganya gitu dari program-program inklusi sosial itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah memang ya dari segi akses gitu Mas ya. Dari Ya. segi akses terutama pada akses digital. Nah, uniknya memang
kalau kita lihat ya, kalau saya baca beberapa tulisan di berita gitu, kalau di luar negeri itu pandemi penjualan buku malah meningkat, penjualan buku digital gitu. Ya. Kalau di Indonesia malah penjualan buku digital tuh melempem pas pandemi gitu. Berarti kan ada sesuatu yang berbeda gitu antara di luar negeri dan di Indonesia. Dan memang kalau dilihat ya Mas, dari pengalaman saya gitu, kan Perpusnas juga punya aplikasi buku digital ya, namanya iPusnas, itu gratis buat masyarakat. Nah, tapi memang beberapa masyarakat memang mengeluhkan bahwa, wah kok koleksinya nggak lengkap ya gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan kita nggak mau beli bukunya, tapi memang ada beberapa penulis dan penerbit yang memang bukunya tuh belum mau gitu, belum mau untuk menerbitkan secara digital. Nah, padahal bukunya yang cetaknya gitu itu sangat diminati banyak orang. Oke. Nah, itu banyak alasannya. Salah satunya yang paling isu yang sampai sekarang tetap hangat ya, tentang apa, pembajakan. Tadi kan bilang pembajakan buku. Nah, itu memang jadi hal yang menakutkan ya, maksudnya ya penulis sudah capek nulis, terus dibajak kan rasanya juga dicuri gitu kan, dicuri. Mending kalau misalkan kalau dicuri tapi untuk pengetahuan gitu masih mending Mas, kalau menurut saya. Dicuri untuk misalkan untuk belajar gitu ya, untuk kebutuhan studi. Nah, yang parah itu dicuri terus dijual lagi untuk dapat keuntungan. Nah, itu menurut saya suatu hal yang sangat tidak baik gitu. Nah, jadi itu juga jadi tantangan buat kita ke depan untuk mengembangkan ekosistem digital yang aman dan nyaman bagi pembaca, bagi penulis dan penerbitnya. Oke, baik Mas. Kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu di tengah tantangan tadi itu yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal membangun kesadaran literasi itu, sehingga masyarakat tidak lagi gagal paham bahasanya literasi itu hanya sekedar membaca atau menulis gitu kan, dan bahasanya kita bisa lebih majulah perihal literasi itu. Kira-kira peran apa gitu dari pemerintah yang bisa dilakukan gitu, atau mungkin ada sudah beberapa peran atau kebijakan yang sudah bagus tinggal dieksekusi dan dimaksimalkan lagi. Nah, itu yang seperti apa itu Mas Berto? Jadi memang peran pemerintah di sini menyangkut sisi hilir dan hulu ya Mas ya. Jadi pemerintah tidak bisa sendirian, dan untuk literasi dan minat baca ini bukan cuma tugasnya Perpusnas, Kemdikbud gitu, tapi juga kementerian-kementerian yang lain itu juga turut berpengaruh terhadap perkembangan literasi atau minat baca ya, secara kecilnya minat baca. Yang bisa dilakukan, yang satu jelas kalau namanya pemerintah dari segi regulasi ya Mas ya, itu udah mutlak harus dibuat regulasi gimana caranya supaya orang-orang itu lebih mau gitu, lebih memahami literasi, terus mau membaca lebih, bukan sekedar membaca ya. Kalau membaca mungkin sekarang juga banyak ya, membaca grup WA yang isinya dakwah online juga kan membaca Mas. Benar. Nah, tapi kan yang jadi masalah itu setelah membaca, memahami dan mengaplikasikan. Nah, itu kan yang suka jadi masalah buat kita. Nah, itu dari peran pemerintahnya, dari kebijakan, lalu dibuat program-program. Contohnya kalau di Perpustakaan Nasional kan yang tadi saya udah bilang tuh, ada program inklusi sosial yang bisa menjadi jembatan gitu. Jadi kalau di masa saat ini perpustakaan itu nggak cuman gedung Mas, nggak cuman nyimpan buku, tapi bisa jadi co-working space, bisa jadi tempat bertemu, bisa. Nah, jadi peran di pemerintah ini menurut saya perbanyak public space. Nah, merubah paradigma perpustakaan dari yang asalnya tempat buku ya, itu menjadi tempat pembelajaran, tempat ketemu orang gitu, tempat bertukar pikiran yang asyik, yang
ya kalau ke perpustakaan feel free aja gitu. Jadi nggak kayak di zaman dulu mungkin ya punya pengalaman gitu. Mungkin zaman dulu saya sekolah tuh punya pengalaman kalau di perpustakaan tuh eh, apa kalau ribut sedikit diomelin, terus pustakawannya judes-judes gitu. Itu Ya, ya. itu memang jadi satu hal yang harus dirubah. Jadi perannya dari sisi hulu dan hilir, dari mulai kebijakan dan program-program yang dilakukan itu menyentuh masyarakat dan eh, membawa masyarakat juga. Maksudnya gimana ya? Jadi masyarakat itu diajak untuk berperan serta untuk eh, berliterasi gitu, membagi pengetahuannya. Karena kalau yang saya lihat ya Mas, Ya, kita kan budayanya bertutur ya, bukan dari dulu tuh kita ya. budaya bukan membaca Oral. tapi bertutur. Ya, Oral ya, jadi kan dari cerita-cerita dongeng-dongeng gitu. Nah, sebenarnya kita jangan merasa bahwa itu tuh sebuah budaya yang tidak baik, enggak. Nah, ya, ya. kalau di luar negeri itu ada yang namanya konsep living library. Jadi ini menurut saya konsep yang sangat unik. Jadi eh, perpustakaannya itu ada manusianya. Ya, ya. Nah, itu sangat bisa menurut saya sangat bisa sekali buat dicoba di Indonesia ya. Karena kita budayanya bertutur, kita tidak menghilangkan budaya kita karena kan menghilangkan budaya sangat susah ya Mas ya. Iya, iya, benar. Nah, Ya, jadi nah memang jadi ya itu yang kemudian menjadi fenomena itu perpustakaan itu hanya sekedar menyediakan buku gitu ya Mas, kebanyakan gitu ya. Padahal kata kalau merujuk pada Walter J. Ong itu ngomongkan kelisanan dan keaksaraan itu tidak ada yang lebih unggul atau tidak ada yang lebih mulia. Keduanya kan sama-sama penting begitu kan ya Mas ya. Ya, kalau nggak ya, salah itu ada bukunya itu Walter J. Ong itu terkait kelisanan dan keaksaraan gitu. Tapi kadang bangsa ini kan minder, oh kita ini apa namanya oral aja gitu kan tutur saja kita ketinggalan. Padahal itu juga menjadi bagian dari keliterasian gitu ya, Mas Berto ya. Sehingga tidak ada yang betul. mana yang tertinggal atau yang mana yang lebih dulu, tapi semua adalah kombinasi gitu ya, kombinasi atau kolaborasi antara tutur dan tadi itu budaya baca atau tulis gitu ya Mas Mas Berto ya tadi yang Ya. disampaikan gitu ya. Ya menarik sekali gitu. Kalau apa dulu kan ada kayak tapi ini sepertinya Kemendikbud ya yang 17/17 ya tanggal 17 itu ada yang kirim buku itu Mas. Itu masih ada atau gimana Mas? Atau dari Perpusnas juga ada program untuk misalnya donasi buku atau ya hibah buku kepada misalnya taman baca masyarakat yang membutuhkan di beberapa daerah. Nah, itu sendiri apakah masih ada, Mas? Atau memang sudah dirasa sudah tidak perlu lagi seperti itu karena ada digitalisasi gitu kan? Atau memang sudah ada biayanya di masing-masing daerah gitu? Bagaimana, Mas? Menurut Mas Nah, Berto? kalau untuk eh, donasi buku ya dari Perpusnas sampai saat ini juga masih dilakukan Mas. Ya, Untuk saat ini memang fokusnya lebih ke perpustakaan pondok pesantren, iya, lalu ke lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja, masjid, terus perguruan tinggi swasta. Jadi untuk itu masih tetap ada bantuan-bantuan buku iya, dari Perpusnas berupa buku cetak karena yang saya yakini juga ya Mas ya, yang saya iya, yakini iya, oke. bahwa buku cetak itu tidak akan hilang gitu. Karena Iya, kita punya sensasi tersendiri gitu. Buku cetak itu punya sensasi tersendiri. Terus juga dia nggak bikin sakit mata Mas gitu. Kan iya, mungkin benar. device kita, kalau misalkan device kita yang flagship mungkin baca di handphone itu nggak jadi masalah gitu. Kalau device kita yang biasa-biasa aja itu kan bisa jadi Iya, sebuah masalah gitu kalau baca lama-lama di device iya, kita. benar. Nah, jadi buku cetak tetap ada, kita tetap ada melakukan bantuan. Nah, cuman memang untuk saat ini kalau misalkan ke TBM itu setahu saya ada programnya dari Kemendikbud ya kalau nggak salah. Iya, iya. Mereka juga punya web donasibuku.kemendikbud.go.id. Di situ saya pernah lihat. Jadi di situ bukan hanya kita bisa jadi apa Donatur. pemohon
Ya, kita bisa jadi donaturnya juga gitu. Mungkin ya, kita punya buku di rumah yang udah nggak kepake gitu ya. Itu biasanya buku paket gitu ya. Zaman ya, dulu, zaman saya sekolah masih masih beli mas buku paket gitu. Nggak dikasih kayak sekarang kan gratis kan. ya, 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 Itu mungkin benar-benar. masih bisa diberikan walaupun kurikulum sudah berbeda, tapi menurut saya sih ada hal-hal dasar yang bisa tetap diajarkan. Ya, oke, baik. Teman-teman yang hadir pada bercerita kali ini, kalau mau ada yang ditanyakan gitu kan seputar literasi atau perbukuan nasional ataupun keluh kesah lah ya terkait misalnya Mas, ini ngakses buku digital di Perpusnas kok sulit dan sebagainya. Mumpung ada Mas Berto ini juga bisa ini, berkeluh kesah atau bertanya atau yang menambahkan sesuatu hal yang diketahui gitu ya. Melalui kolom kolom komentar gitu. Oke, baik. Mas, ini kan banyak fenomena festival-festival literasi gitu kan, Borobudur Writer Festival, Ubud Writer Festival, Makassar yang bahkan di daerah ada Makassar International Festival dan lain-lain gitu kan. Nah, ini menurut Mas Berto sendiri bagaimana, Mbak? Ini kabar baik atau yang seperti apa? Atau dari festival-festival ini ada sesuatu hal yang perlu kita eh, eh, apa namanya kita tambahkan atau apalah gitu dari festival ini apakah menjadi kabar baik intinya dalam Kalau mengomongkan menurut menunjang saya, literasi di Indonesia. ya, kalau Ya, menurut saya adanya festival-festival seperti itu tuh sangat baik mas, dan menunjukkan oke. bahwa eh, yang baca gitu, orang-orang yang baca, yang senang nulis di Indonesia tuh banyak banget gitu. Ya, Contohnya eh, Gramedia ya, Gramedia, Kompas Gramedia. Ya itu juga kan ada ya, mereka punya Writers Festival juga dan itu pernah dilaksanakan di Perpusnas. Setahu saya itu ramai banget waktu itu. Saya baru masuk Perpusnas gitu kan, sampai waduh berebut gitu. Masuk itu tuh waduh kayaknya tahun berapa ini? benar-benar, oh berarti kan itu ya Tahun berapa? 2019. 19 ya. 2019. Eh itu menurut saya suatu hal yang menjadi cerminan gitu bahwa eh, buku festival seperti itu tuh memang menarik animo yang banyak gitu, banyak orang yang Hmm. tertarik gitu. Apalagi misalkan yang didatangkan penulis-penulis hits gitu ya, Ya, itu udah pasti mas, istilahnya baru buka aja langsung habis tuh. Berarti kan sebenarnya ada gitu, demand di situ tuh ada, peminat tuh ada sebenarnya. Nah yang perlu kita cari tuh eh, kenapa sih sampai saat ini gitu masih dianggap rendah ya dalam tanda kutip. ya, Kalau ya. saya sih nggak setuju gitu ya, karena saya nggak menemukan dokumen aslinya gitu. Kalau Ya, saya benar-benar. diperlihatkan dokumen aslinya, mungkin saya bisa berpikir ulang. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan dokumen aslinya. Saya sampai sekarang belum setuju dengan pernyataan itu. Nah, terus secara uh, panjang lagi, secara lebih jauh, memang uh, adanya kegiatan-kegiatan Writers Festival itu juga berhubungan dengan pengembangan perpustakaan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan Ya, ya. Undang-Undang 43 tahun 2007. Di pasal 43 itu bilang kalau peran serta masyarakat itu dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan. Jadi ini adalah salah satu bagian kecilnya daripada peran serta masyarakat gitu tentang pengembangan perpustakaan, yang di dalamnya juga pasti itu tentang pengembangan literasi. Oke, baik. Ini ada komentar dari Amri Mahbub ya ini Mas kayaknya ya. Oke, betul konsep living library itu basisnya adalah keberlisanan yang sebetulnya punya potensi kuat di pedesaan. Jadi mestinya memang semua stakeholder termasuk masyarakat bisa laku dalam hal ini gitu. Ya, yang terkait yang kita bincangkan tadi Mas terkait kelisanan gitu ya yang itu juga bisa tetap eksis atau di apa istilahnya ya dilestarikan gitu ya terlebih di desa gitu kan kan banyak itu kan literasi tutur di desa itu ya yang hikayat apa legenda apa dan yang apa-apa itu memang penting ya kan untuk tetap diceritakan gitu ya terima kasih ya Mas
Amri Mahbub. Atau Mas Berto sendiri punya cerita menarik dari budaya tutur ini, Mas, di beberapa daerah? Ya, kebetulan Ya, banget nih Mas. Saya tahun lalu saya dapat saya melakukan sebuah kajian ke daerah Majenang, mana itu, di Mas? Cilacap Mas, di Oh, Cilacap. ya, 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 oke. Nah ya, jadi kan memang belum mungkin orang belum banyak yang tahu Majenang itu di mana gitu. Dan ternyata di sana memang ada suatu budaya yang unik gitu. Jadi untuk di pedesaan sendiri memang pada saat saya melakukan kajian itu Mas, kebetulan saya waktu itu tinggal di pesantren karena saya meneliti literasi di pesantren pada saat itu. Ya, Di hari keberapa gitu, saya di sana tiba-tiba ada hama wereng Mas. ya, oke. Hama wereng di desa, terus itu saya melihat kok warga biasa-biasa aja gitu loh. Uh, nah, terus itu yang membuat saya penasaran. Terus saya ketemu sama salah satu uh, orang di desa tersebut yang menjadi seorang petani gitu ya. Pak, kalau misalkan ada hama warang gitu di sini, terus penyelesaian masalahnya, kalau Bapak nggak tahu gimana caranya? Nah, Iya. itu katanya, oh, saya nanya sama orang yang lebih paham. Saya minta diceritain gimana caranya, gini, gini, gini. Nah, itu kan proses literasi sebenarnya, Mas. Iya, iya. Nah, di desa terjadi seperti itu gitu. Jadi masa di desa harus baca dulu, sementara kan aksesnya nggak ada dan mungkin Iya. untuk seorang yang sudah berumur gitu ya, terus di desa untuk menggunakan perangkat digital mungkin itu juga sebuah kesulitan tersendiri gitu. Iya. Jadi dia lebih percaya apa dari kata orang gitu kan. Nah, padahal itu tuh bisa dijadikan sebuah, itu tuh merupakan sebuah, bukan dijadikan, Pengetahuan. itu tuh merupakan sebuah proses gitu, proses Iya. pengetahuan, proses literasi. Nah, itu yang masuk ke konsep living library tadi. Jadi si orang Iya. yang satunya itu memang jadi perpustakaan juga gitu. Nah, kemudian mungkin nanti prosesnya di kita ada yang namanya crystalline knowledge ya. Jadi pengkristalan pengetahuan. Nah, kemudian jadi budaya-budaya di sana tuh yang saya lihat memang masih kuat gitu untuk budaya bertuturnya, budaya sharing gitu ya di balai desa, di warung Iya. kopi gitu Mas, itu Iya. sangat luar biasa sekali tuh. Jadi kalau misalkan mau memberikan doktrin sesuatu juga tinggal datang ke warung kopi. Terus kita bisa memberikan literasi kepada Iya. orang gitu di situ. Iya, benar-benar. Iya, itu di warung kopi itu semua masalah terselesaikan kan, dan segala pengetahuan itu bisa jadi dapat itu, mulai ngomongkan dunia akhirat lah ya di warung kopi itu ya, Mas Berto ya. Iya, Iya, iya. Jadi istilahnya masyarakat itu punya perpustakaan berjalannya sendiri gitu ya, Mas ya, tanpa disadari gitu kan, dari budaya tutur itu iya, yang saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, itu bagian dari juga transfer literasi atau transfer ilmu pengetahuan juga gitu. Oke, tadi kita banyak mengomongkan pemerintahan atau negara. Kira-kira kalau kemudian berikutnya ngomongkan masyarakatnya ini, akar rumput ini, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat dalam hal menumbuh dan kembangkan literasi yang ada di Indonesia ini, Mas. Dan juga apakah ada memang apresiasi khusus dari pemerintah untuk mendorong masyarakat atau apa namanya rakyat akar rumput ini bisa tetap bergerak, apalagi pasca pandemi ini kan, ataupun di tengah pandemi kemarin itu kan, masyarakat yang taman baca, perpustakaan jalanan itu kan, yang sebelumnya itu melapak di taman, di trotoar, di pinggir jalan, itu kan banyak sekali, tapi di tengah pandemi kemudian tidak boleh beraktivitas luar. Lah ini kemudian menjadi tantangan lagi gitu. Kira-kira menurut Mas Berto sendiri seperti apa ini peran masyarakat dalam meningkatkan gairah literasi ini, Mas? menurut saya peran masyarakat ini sangat besar ya Mas. Bahkan Ya, kuncinya sebenarnya di masyarakatnya sendiri gitu. Karena literasi itu mulainya memang kalau menurut saya itu mulai dari keluarga. Jadi kita memang ketika kita bilang literasi, siapa yang harus dulu kita buat literat ya keluarga kita dulu gitu. ya, ya, Jadi peran-peran masyarakat ini
melakukan literasi keluarga gitu. Memang ini sebuah proses yang tidak sebentar gitu untuk melakukan Ya, literasi keluarga itu. Cuman memang bisa dilakukan kalau kita mau gitu, punya keinginan yang besar gitu untuk membuat masyarakat yang literat. Nah, ini peran masyarakat sangat besar sekali. Terus eh, dalam pengembangan literasi di masyarakat juga kan seperti yang tadi dijelaskan ya, banyak yang berbagi pengalaman. Nah, itu biasanya terjadi di desa-desa sih Mas ya, kalau misalkan ya, eh, di Indonesia gitu. Di kota-kota juga saya mulai lihat sih sekarang banyak webinar-webinar gitu ya. Contohnya tentang parenting gitu, iya, iya. atau pranikah gitu Mas, itu kan yang paling sering banyak Finansial, ya. Finansial sekarang kan lagi musim banget tuh yang namanya investasi bodong. investasi gitu ya. Kripto-kripto Ya, ya, gitu kan, seminar ya, kripto ya, mungkin. ya. Jadi memang peran serta masyarakat itu dari sharing session atau diskusi-diskusi tentang pengalaman dan pengetahuan, karena literasi bisa muncul kalau apa yang tersedia itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi misalkan ya masyarakat butuhnya literasi finansial, kita hadirkan, terus ada yang hadir masyarakat yang mengetahui tentang finansial ini berbagi. Nah, itu di situ sih menurut saya yang sangat peran-peran masyarakat yang bisa Ya, sangat berpengaruh ya sama literasi di Indonesia. ya. Jadi masyarakat bisa melakukan atau berperan aktif dalam literasi itu melalui orang terdekatnya gitu kan ya, melalui hal-hal yang mungkin dibutuhkan. Ternyata di keluarganya butuh pengetahuan terkait finansial, oke. Atau kemudian parenting, oke, dan sebagainya gitu. Melalui orang-orang terdekat, keluarga, misalnya RT, RW, desa dan seterusnya begitu ya Mas ya. Sehingga masyarakat bisa melakukan hal-hal kecil, kan hal-hal kecil itu bisa menjadi lebih besar gitu kan ketika dilakukan secara kontinu dan konsisten gitu. Oke, Mas. Nah, ini kembali ke perbukuan ini ya, Mas. Ini kan ada kabar bahwasanya apa tingkat minat-minat ya atau daya-daya beli masyarakat itu mulai lesu, turun. Nah, ini apa namanya menyikapi persoalan seperti ini seperti apa, Mas? Yang tadi juga dikatakan Kalau Mas menurut saya, Virgo di tengah pandemi itu ternyata yang produk digitalnya juga ya hampir lesu. Tapi ada fenomena yang menarik kalau nggak salah itu permohonan ISBN di tengah pandemi meningkat. Lah itu seperti apa? Seperti apa ini? Penjualannya lesu, tapi banyak yang orang menerbitkan buku itu. Kemana itu bukunya itu? ya, nah ini juga yang jadi apa perhatian ISBN ya Mas ya. Ya ya oke oke. Yang menerbitkan banyak tapi yang nyetornya separuhnya gitu kan. Iya Ini ini menjadi hal yang eh, perlu kita cermati sangat dalam ya, karena ini sangat berpengaruh. Jadi untuk ISBN sendiri untuk saat ini memang pengajuan memang luar biasa ya. Saya dengar cerita dari teman saya di ISBN, memang pengajuan sehari itu pernah sampai 1.000 Mas. Sehari itu 1.000 gitu. Terus iya yang nyetor itu belum semua nyetor bukunya, padahal di store ke perpusnas tuh buat dibaca masyarakat kok gitu, nggak kita iya. jual, nggak kita apa-apain gitu, kita layankan lagi buat masyarakat supaya bisa dibaca. Nah, tapi ternyata muncul fenomena yang menarik Mas, Iya iya. karena ternyata ada juga dalam tanda kutip ya penerbit-penerbit yang nakal gitu ya, dalam tanda kutip, eh, yang istilahnya menerbitkan buku itu hanya untuk syarat seseorang, misalkan untuk naik pangkat gitu kan, karena kita lihat di beberapa profesi ada yang mensyaratkan buku beri SBN itu sebagai salah satu syarat eh, untuk pengajuan naik pangkat. Nah, itu fenomena yang terjadi. Terus juga sepertinya tuh eh, perlu pemahaman lebih jauh lagi tentang ISBN tuh, kita tuh, saya tuh misalnya saya nulis nih, saya bikin buku, Ya. saya tuh perlu benar-benar perlu ISBN nggak sih gitu. Nah, ini
menarik buat dibahas dan besok bakal dibahas tuh di webinarnya ISBN, sosialisasi layanan ISBN. Jadi memang uh, yang terjadi memang seperti itu. Terus yang tadi buku-buku digital itu lesu untuk yang belinya. Padahal pengajuannya banyak. Nah, memang pengajuannya ini memang tidak sesuai dengan apa yang bisa diakses gitu, karena ketika memang kita menerbitkan ya misalkan saya nerbitin buku digital Mas. Nah, itu penerbit yang disetorkan digitalnya kan ke Perpusnas, itu nggak semua halaman juga, tergantung kemauan kita. Jadi memang sampai saat ini memang banyak penerbit yang belum serak kali ya, mungkin belum serak untuk menerbitkan buku secara digital dan membagikannya secara full text gitu. Karena ya takut dibajak tadi. Oke Mas, dari permohonan ISBN yang banyak itu apakah juga menjadikan indeks peningkatan literasi nasional Mas? Atau juga tadi juga terkait ngomongkan ada permohonan yang buat meningkatkan pangkat atau kepangkatan lah ya, ataupun yang lain, itu kan sebenarnya juga regulasi dari pemerintah sendiri Mas. Rasanya kalau pengen naik gini ya harus menerbitkan buku misalnya profesi tertentu gitu, sehingga ya semua orang berbondong-bondong dong, entah itu bukunya yang ya mohon maaf asal-asalan lah, yang sekedar apalah dan sebagainya gitu, sama semua berbondong-bondong karena memang ada regulasi itu, ada apa ya istilahnya itu ya apa itu, jaring laba-labanya mungkin ya. Karena ini butuh ini, akhirnya ya udah mau nggak mau ya ISBN akhirnya ramai, dicetak terbatas buat persyaratan karena ada regulasi dari badan atau kementerian tertentu yang kemudian harus menyaratkan profesi ini agar menaik pangkat ISBN harus menerbitkan buku ISBN, atau misalnya profesi ini kalau pengen naik doktor, profesor, taruhlah itu ya, harus Scopus dan sebagainya. Akhirnya marak lah yang itu gitu-gitu itu yang mungkin Mas Bertu sendiri tahu. Ini menjadi sebuah fenomena apa ini Mas, di ngomongkan konteks perbukuan atau literasi gitu kan. Kan kabarnya ya ini Mas, ada yang joki Scopus lah, ada joki jurnal inilah, jurnal itu. Itu kan sebenarnya rahasia umum gitu Mas. Nah, ini bagian dari peningkatan literasi atau distorsi literasi atau carut-marut literasi ini seperti apa Mas Berto? Ya, kalau menurut saya bahkan joki ISBN juga ada Mas. Saya pernah nemu penerbit. Saya pernah nemu penerbit yang nggak tahu ya, penerbitnya memang tidak dikenal gitu. Terus ada paketnya, paket sekian misalkan ISBN, editing dan lain-lain gitu. So, emang terjadi gitu, dan itu memang harus kita sikapi dengan tegas gitu ya, hal-hal yang seperti itu demi menjaga kualitas. Nah, saya nggak setuju sih antara banyaknya ISBN yang diajuin dengan tingkat kegemaran membaca. Menurut saya itu bukan menjadi sebuah indikator yang tepat gitu loh, karena ya itu tadi bahkan Kepala Perpusnas tadi pagi di pembukaan hari ulang tahun juga bilang bahwa kita tuh kekurangan buku yang berkualitas gitu, karena dan buku-buku yang ada saat ini itu belum sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi kan karena yang nulis belum menulis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi untuk kebutuhan pribadi aja. Jadi kan kadang kita nemu buku, mungkin nemu Mas gitu ya, buku misalkan cara bermain badminton gitu misalkan, tapi isinya tuh yang bener-bener ya kalau cari di Google juga ya kita tahu gitu cara bermain badminton, raketnya harus pakai raket, harus pakai apa. Nah itu mungkin kita lebih kayak butuh buku-buku yang dari segi pengetahuan lebih advance dan benar-benar menyesuaikan dari kebutuhan masyarakat. Terus juga memang dari pemerintah sendiri kan kebijakan yang keluar tadi ya,
yang Ya, untuk ya. persyaratan. Nah, itu juga kita harus menyikapi lagi gitu, harus mereview dan harus memberikan apa ya kalau kalau menurut saya. Tapi walaupun ini sebenarnya bukan bukan kemenangan saya untuk Iya, ini masih pendapat saya aja gitu. Jadi iya, oke. ya harus direview ulang gitu, harus direview ulang bahwa yang buku yang ber-ISBN itu harus yang seperti apa gitu. Oke. Oke ya. Ini saya bacakan komentar yang lain ya, Mas ya. Dari sama Mas Amri Mahbub ini. Soal ISBN memang jadi hal dilematis. Di satu sisi persyaratannya kini dipermudah, tapi kesadaran para penulis juga masih kurang. Yaitu akhirnya memang butuh lebih dari sekedar regulasi, yakni kesadaran. Oke, oke. Itu ya. Ada tanggapan lain, Mas, terkait itu? Ya, memang menumbuhkan kesadaran nih Mas. Jadi jangan menurut saya tuh menerbitkan buku tuh ada beban moral tersendiri Mas. Iya, Karena karena ada filosofi dari ini anak-anak perpustakaan pasti tahu ya, S.R. Ranganathan itu salah satu ada five laws, salah satu lawsnya itu bilang kalau setiap buku itu pasti ada pembacanya. Jadi dan buku itu kan mempengaruhi manusia. iya, iya, iya. Ya, jadi nah itu menurut saya, jadi ketika kita menerbitkan buku itu kita harus sadar bahwa ada beban moral yang kita bawa gitu ketika kita menerbitkan buku itu. Bisa jadi orang-orang itu ketika membaca buku kita terinspirasi untuk melakukan sesuatu hal, bisa yang baik, bisa yang buruk, tergantung apa yang kita tulis gitu di sana. Ya. Oke, baik Mas. Dari beberapa persoalan atau fenomena tadi gitu ya Mas ya, kira-kira solusi apa ini Mas? Gitu dari ya tadi itu terkait ya dilema-dilema carut marut gitu kan, entah itu ngomongkan literasinya atau ngomongkan perbukuan yang dari apa namanya banyak yang minta ISBN tapi yang store dikit, yang kalau dicari di toko gak ada, kemudian adanya joki-joki tadi, kemudian belum lagi adanya pembajakan-pembajakan. Kira-kira solusi-solusi dari persoalan tadi itu menurut Mas Beto sendiri apa? Atau ada diskusi-diskusi lain bersama teman-teman pakar ya perbukuan, kita perlu ini itu kira-kira apa saja Mas dari solusinya begitu? Menurut saya sendiri sih untuk solusi ya memang ini kita perlu yang paling jelas ya Mas ya, kita perlu bekerja Ya, lebih ya. keras lagi berarti Oke. untuk meningkatkan literasi ya, karena goals utama itu literasi, Iya, uh, mulai dari pemahaman persamaan persepsi gitu tentang literasi di antara masyarakat dan pemerintah. Terus juga solusi berikutnya juga bisa dengan menyediakan tempat-tempat publik yang representatif gitu iya, bagi masyarakat. Masyarakat bisa feel free, masyarakat bisa merasa bahwa fasilitas publik itu milik dia juga gitu. Jangan jadi fasilitas publik itu menjadi suatu hal yang eksklusif yang dimiliki pemerintah yang sangat strict gitu ya. Sehingga masyarakat tuh kayak terbatasi gitu ketika ingin memberikan ide atau ingin berbagi. Terus juga solusi yang bisa diberikan berikutnya adalah uh, penumbuhan kesadaran sih maksudnya, uh, iya. mulai dari keluarga sendiri. Ini yang sulit, emang sulit sih kalau misalkan untuk memulai dari keluarga sendiri gitu. Cuman memang bukan berarti tidak bisa, tapi memang perlu diperjuangkan. Oke, baik. Jadi memang masih ada harapan lah ya dalam arti ngomongkan numbuh kembangkan literasi di Indonesia ini bisa semakin maju, semakin gencar dan gemilau lah istilahnya ya di tengah banyak persoalan tadi itu. Dan kalau apa namanya alternatif lain gitu Mas, ini sebenarnya ya agak ini ya, misalnya pembajakan dan yang lain-lain itu kan menjadi PR besar sebenarnya Mas. Kira-kira solusi dari pembajakan buku sendiri itu ini kan sebenarnya merugikan banyak orang ya Mas ya, ngomongkan pembajakan itu ya.
taruhlah penulisnya, editornya kan, kemudian penulisnya, editornya, atau misalnya tim marketingnya, belum lagi penerbitnya, percetakannya. Nah, ini kan banyak orang atau banyak pihak yang dirugikan gitu kan. Ini perlu menjadi ini sih tugas bersama ya Mas ya, baik terlebih pemerintah Mas. Kalau regulasi dari pembajakan ini nggak ada ya repot juga ya ini terkait ini ya pembajakan Mas. Kalau menurut Mas Berto sendiri solusi apa yang bisa ditawarkan gitu dari pembajakan ini? Nah, jadi pembajakan kan terjadi karena ada permintaan Mas dari Ya, pasar kan. iya, Nah, sementara adanya keterbatasan gitu dari pasar itu sendiri untuk menjangkau eh, koleksi tersebut gitu, baik dari ongkos kirim gitu, misalkan iya, bukunya 20.000, ongkos kirimnya ke Papua gitu kan. Itu juga jadi hal yang kurang baik. Jadi kalau menurut saya solusinya ya balik ke perpustakaan. Kalau menurut saya perpustakaan iya, terutama di daerah ya Mas ya, karena saya iya, lihat iya, saya dari daerah bukan dari Jakarta. Saya pergi ke Jakarta ke perpusnas, kok enak banget ya di Jakarta ada tempat yang serepresentatif ini gitu. iya. Sementara di daerah saya tuh yang ke perpustakaan daerah sehari paling 20 orang. Ke perpusnas dulu pas perpusnas sebelum pandemi Mas, Senin sampai Jumat per hari itu paling nggak 2 sampai 3.000 orang yang datang ke perpusnas. Kalau kalau weekend itu sampai 5.000 Iya. gitu. Saya di perpustakaan daerah Sabtu Minggu tutup gitu. Jadi ya Oh, memang ya perpusnas Sabtu Minggu buka ya Mas ya? buka Mas, kita Oh, tutupnya kalau ini aja kalau tanggal merah cuti bersama atau hari libur oh ya. nasional kita tutup. Bahkan dulu sebelum pandemi itu perpusnas buka sampai jam 9 malam. Weh, Iya, menarik. Ya, ya. Semoga ya karena saya kembali orang lagi ke daerah bisa perpustakaan. segera ke perpusnas. Iya, dan semoga perpustakaan daerahnya mencontoh perpusnas juga gitu. Jadi Ya, karena ya. perpusnas juga tidak bisa jalan sendiri gitu. Kalau kita nyari ya, misalkan kita bilang nyari perpustakaan, pengen perpustakaan yang lengkap, nggak ada sih kalau menurut saya perpustakaan yang benar-benar lengkap, ada semua gitu. Nah, makanya di perpustakaan itu penting kita kerjasama. Nah, kalau misalkan ada keinginan dari perpustakaan daerahnya untuk seperti perpusnas gitu, jadi kita bisa bekerja sama, istilahnya saling menguatkan gitu mas. Ya, Maksudnya ya. misalkan bukunya nggak adanya di perpusnas, tapi orangnya pengen bacanya di perpustakaan daerah, karena di perpustakaan daerahnya nggak ada buku itu ada yang namanya interlibrary loan. Mungkin kalau teman-teman kita yang pernah yang nonton nih yang pernah sekolah di luar negeri pasti udah pernah tuh ngerasain interlibrary loan. Kalau di Indonesia sendiri belum ada, dan menurut saya tuh solusinya bisa kembali ke perpustakaan sih, penguatan koleksi, kegiatan, dan perannya di tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah. Oke. Ya, baik Mas. Terima kasih banyak ini sudah 1 jam lebih ini perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih juga kepada kawan-kawan sebelum acara kita ini diskusi atau obrolan kita akhiri. Kami beri kesempatan, beri waktu buat Mas Berto untuk closing statement gitu. Silakan Mas. Ya, baik. Kalau dari saya, eh, literasi tidak cuma membaca dan menulis. Literasi bisa membuat kita jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan hari ini. Jadi, mari kita sukseskan gerakan literasi di Indonesia buat kita sebagai masyarakat yang literat, karena kita punya potensi yang luar biasa. Kalau Amerika itu hanya punya pengetahuan, kita punya resources. Dan bayangkan kalau kita punya pengetahuan dan dibarengi dengan resources. Eh, Sekelas negara-negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang, dan lain-lain juga pasti akan eh, tunduk dan takluk gitu oleh Indonesia. Nah, sekian mas Ya. dari saya.